Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan teman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hasil kali kelarutan KSP. Nama saya adalah Raeldi Putra Lintong Leman Gaol, dan saya dari kelas 11 PMI 4, Angkatan 11. Kelarutan atau S. Kelarutan adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. Kelarutan khususnya untuk zat yang sukar larut, yaitu basa dan garam yang sulit larut. Satuan kelarutan adalah gram per liter atau mol per liter. Contohnya, kelarutan CaOH2 dalam air adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 2 molaritas. Kelarutan NaCl adalah 36 gram per 100 ml. Maka dalam 100 ml, kelarutan maksimal yang terdapat adalah 36 gram NaCl. Kelarutan CaSO4 sama dengan 0,67 gram per liter. Maka dalam 1 liter, larutan maksimal terdapat 0,67 gram CaSO4. Hasil kali kelarutan KSP. Apabila zat berupa elektrolit dilarutkan dalam air, maka zat tersebut akan terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Di dalam larutan ion-ion tersebut dapat ditemukan kembali membentukkan padatan. Kondisi di mana laju disosiasi membentuk ion-ionnya sama dengan laju menjadi padatannya, disebut kesetimbangan dinamis atau kesetimbangan ionik. Pada kesetimbangan ionik, konsentrasi ion-ion dari elektrolit pada dalam larutan tidak berubah lagi. Larutan ini disebut larutan jenuh. Konsentrasi zat yang larut dalam larutan disebut kelarutan. Contoh yang di bawah adalah contoh mengionkan suatu larutan. Oleh karena konsentrasi padatan AXBY tetap, maka konsentrasi AXBY dapat digabung dengan Kc dan diperoleh Kc AXBY konsentrasinya sama dengan konsentrasi Ay plus ditambah dan pangkat X dan Bx min konsentrasi pangkat Y. Hasil kali konsentrasi ion-ion Ay plus dan Bx min dalam kelarutan jenuh yang diberi pangkat koefisiennya disebut hasil kali kelarutan KSP, yaitu KSP sama dengan konsentrasi Ay plus pangkat X dikali konsentrasi Bx min pangkat Y. Meramalkan pengendapan. Semakin besar nilai KSP suatu zat, semakin mudah larut senyawa tersebut. Nilai KSP juga dapat digunakan untuk memisahkan ion-ion yang terdapat dalam suatu wadah. Misal memisahkan ion-ion Zn2+ dan Cd2+, sehingga dengan penambahan gas H2S. Nilai KSP dapat digunakan untuk meramalkan terjadi atau tidaknya endapan suatu zat. Hal ini dilakukan dengan membandingkan nilai KSP dengan koefisien reaksi QSP. QSP adalah hasil kali konsentrasi molar-molar ion dalam larutan dengan asumsi zat terdisosiasi sempurna. Jika KSP lebih besar daripada QSP, maka larutan belum jenuh atau belum terbentuk endapan. KSP sama dengan QSP, maka larutan cepat jenuh atau belum terbentuk endapan tetapi tidak ditambahkan lagi. Jika QSP lebih besar daripada KSP, maka larutan lebih jenuh atau sudah terbentuk endapan. Pengaruh ion senyawa terhadap kelarutan. Apabila kita menambahkan ion-ion senama ke dalam larutan jenuh yang berada pada kesetimbangan, maka berdasarkan asas Le Chatelier, kesetimbangan akan bergeser ke kiri membentuk endapan. Dengan demikian, penambahan ion senama akan mengurangi kelarutan zat. Kesetimbangan bergeser ke kiri sehingga jumlah padatan AgCl semakin banyak dan kelarutan AgCl-nya berkurang. Pengaruh pH terhadap kelarutan. Pengaruh pH terhadap kelarutan basa yang sukar larut. Jika terjadi perubahan pH pada larutan, maka menurut asas Le Chatelier, apabila pH dinaikkan, berarti konsentrasi H+ berkurang dan konsentrasi OH- bertambah. Dengan demikian, kesetimbangan akan bergeser ke kiri, sehingga lebih banyak padatan MOHX yang akan terbentuk. Jadi kelarutan zat akan berkurang. Apabila pH diturunkan, berarti konsentrasi H+ bertambah dan konsentrasi OH- berkurang. Dengan demikian, kesetimbangan akan bergeser ke kanan dan lebih banyak padatan MOHX yang akan terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Jadi kelarutan zat akan bertambah. Yang kedua, pengaruh ke pH terhadap kelarutan garam dari asam lemah yang sukar larut. Adanya pelepasan ion OH-
menyebabkan perubahan pH dapat mempengaruhi pelarutan MXAY. Pengaruh tersebut dapat dijelaskan menggunakan asas Le Chatelier. Apabila pH diturunkan berarti H+ bertambah dan konsentrasi OH- berkurang. Akibatnya konsentrasi AX- akan berkurang dan menyebabkan kesetimbangan ionik bergeser ke kanan sehingga lebih banyak garam MXAY yang terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Jadi kelarutan zat akan berkurang. Apabila pH dinaikkan, berarti konsentrasi H+ berkurang dan konsentrasi OH- bertambah. Akibatnya, konsentrasi AX- akan bertambah dan menyebabkan kesetimbangan ionik bergeser ke kiri sehingga lebih banyak endapan garam MXAY yang terbentuk. Jadi kelarutan zat akan berkurang. Selanjutnya ini contoh soal. Hasil kali kelarutan Ag2S adalah 3,2 kali 10 pangkat minus 14. Jika MR Ag2S adalah 248, maka banyaknya Ag2S yang dapat larut dalam 500 ml air sebanyak. Yang pertama, kita akan ionkan dulu Ag2S sehingga kita mendapatkan 2Ag plus tambah S-2. Nah, dari konsentrasi 2Ag plus kita berdasarkan 2S dan S-2 yaitu S. Sehingga KSP Ag2S adalah 2S pangkat 2 dikali S yaitu 4S pangkat 3. Dari situ kita bisa mendapatkan S-nya yaitu dari akar pangkat 3 ke KSP per 4. Jadi kita masukkan saja akar pangkat 3 dari 3,2 kali 10 pangkat minus 14 per 4. Yaitu akar pangkat 3 dari 0,8 kali 10 pangkat minus 14 yaitu akar pangkat 3 dari 8 kali 10 pangkat minus 15 yaitu 2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, dari sini kita bisa menggunakan rumus M sama dengan N per V. Dan M-nya jadi sudah kita temukan yaitu 2 kali 10 pangkat minus 5 ya, dan kita masukkan ke nomor rumusnya yaitu 2 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan N per 500 mili. Sehingga N didapatkan adalah 10 pangkat minus 2. Untuk mencari massa dari Ag2S yang dapat larut dalam 500 ml air, kita menggunakan N kali MR. Jadi, N sudah didapatkan, kita kalikan dengan MR yang dikasih di soal, yaitu 10 pangkat minus 2 dikali 248, sehingga kita dapatkan 248 kali 10 pangkat minus 2, yaitu 2,48 mg. Jadi, banyaknya Ag2S yang dapat larut dalam 500 gram air adalah sebanyak 2,48 mg. Jadi sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.